Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang sekali kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kita boleh sehat malam hari ini, ya, sehingga kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan dan pelajaran-pelajaran yang akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari Bapak Ibu terlebih kita akan menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita tahu Allah kita adalah Allah yang senang dipuji, disembah dan dimuliakan. Mari Bapak Ibu bersama dengan kami dari tempat ini, kita akan bersama menaikkan pujian kepada Tuhan. Ini hatiku Tuhan, tak sempurna di hadapan-Mu. Perlu campur tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapak. Haleluya Tuhan. Oh. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hatiku menyembah. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Tetap dengan kunci yang sama tadi. Haleluya Bapa. Mari kita bersama-sama lebih lagi naikkan pujian ini. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu
Bapak Ibu. Kita rindu mau seperti Yesus, mengikuti kehendaknya di dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama dibentuk oleh kuasa firman-Nya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu kita dibaharui Bapak Ibu. Amin. Selalu jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan. Bentuklah seluruh hidup kami Bapa. Amin Tuhan. Kehendak-Mu pakailah sesuai rencana-Mu. Mari bersama-sama katakan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Oh, ku mau seperti-Mu. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Oh, kami umat-umat-Mu Tuhan. Oh, disempurnakanlah kebenaran firman-Mu Bapa. Amin. Dalam setiap jalanku memuliakan. Nah, sekali lagi dengan semangat kita katakan Bapak Ibu, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan. Nah, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Demikianlah kerinduan kami ya Tuhan Yesus, bahwa selama napas kami dalam raga ini, kami akan berusaha terus memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang layak dipuja dan ditinggikan, dimuliakan ya Bapa. Maka oleh karena itu Tuhan, manakala Tuhan kami banyak kali membuang waktu begitu saja berlalu dan tidak berarti atau sia-sia, ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan mau menyampaikan kebenaran firman-Mu buat umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi hamba-Mu sedemikian rupa. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, garaplah hati mereka semua. Terima kasih atas sinyal yang baik sampai detik ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan siap belajar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat malam, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan tadi kita di jam 19.30 memang kita sudah tayang di dalam acara kelompok sel Gereja Kebirawa Indah yang dihimpun di gereja ini. Dan saat ini kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan saya dan saudara boleh bertemu dalam program Obat Tidur, di mana saat ini saudara saya telah sampaikan di poster kami yang telah kami bagikan. Saya akan membahas yang berbicara tentang baptisan saudara-saudara sekalian. Nah, saat ini saya akan baca kita akan buka firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 3. Jadi ada 3 hal baptisan yang saya sampaikan buat kita saat ini. Dan ini adalah merupakan pelajaran penting, dan buat sebagian orang, ada orang saudara ini memang cuek, tapi juga ada orang yang ribut gara-gara baptisan. Tapi saudaraku, pada hari ini malam hari ini saya mau sampaikan saudaraku tentang baptisan ini. Demikian firman Tuhan dari kitab Matius pasal 7 sampai ayat 11 sebenarnya. Tetapi saya baca ayat 11 untuk kita, ayat 11 saja. Ini perkataan Yohanes, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan,
Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Senang sekali malam hari ini, karena Tuhan masih memberi waktu bagi kita. Dan yang perlu kita bahas kembali lagi saya katakan yaitu tentang baptisan. Ada 3 hal baptisan saudaraku yang tertulis dalam Alkitab yang perlu kita pelajari malam ini. Baptisan yang pertama saudara adalah baptisan Yohanes. Dikatakan di sana adalah baptisan Yohanes itu adalah artinya tanda pertobatan. Saya mau sampaikan sebelum lebih jauh. Baptisan itu adalah artinya baptiso itu adalah bahasa Yunani, bahasa asli, yaitu yang diartikan ditenggelamkan atau diselamkan. Di dalam gereja saudara ada anak-anak yang disebut dia dibaptis. Anak kecil itu di gereja tua umumnya. Kalau di gereja aliran Pentakosta, dibaptis itu adalah yang dewasa. Namun suatu hal yang mau saya sampaikan saat ini buat kita supaya saudara kita memahami, baptisan Yohanes di sini pengertiannya adalah tanda pertobatan. Itu yang jadi ada orang berkata begini, kalau dibaptis, kalau nggak dibaptis nggak masuk surga, gitu ya. Dalam Markus 16 ayat 16. Pak Pendeta, sebenarnya umur berapa sih dibaptis? Masa waktu kecil udah dibaptis? Pak Pendeta mau baptis saya lagi gitu ya. Jadi memang kalau di gereja karismatik, anak kecil itu adalah diberkati atau diserahkan, dan setelah dewasa adalah dibaptis Islam. Tapi kalau saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tardini atau dibaptis waktu kecil itu sama dengan artinya penyerahan, tapi diserahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kalau memang saudara di gereja tua itu contohnya sebuah gereja yang dibaptis sidi disebut angkat sidi. Memang kalau di gereja di Alkitab tidak ada, tapi mereka memaknai itu adalah mendewasakan iman mereka untuk mengajarkan Yesus Tuhan yang mereka terima bagi hidup mereka. Nah, namun kalau kami mengajarkan saudara tentang baptisan itu adalah kepada orang yang sudah percaya, artinya sudah dewasa. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Artinya orang yang besarlah yang bisa percaya. Namun ingat, sekarang buat kita bukan masalah baptisannya itu, ya. Bagaimana ada orang dibaptis kalau dijodoh juga dia enggak melakukan firman Tuhan, ya. Ada orang begitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah 3 hal ya baptisan ini. Jadi pengertian baptisan Yohanes adalah lambang atau tanda pertobatan, ya, bahwa dia sudah bertobat. Lalu baptisan yang kita terima seperti contoh halnya seperti saya adalah itu tanda pertobatan juga, dan sekalian adalah memproklamasikan kepada dunia dan kepada setan dan di hadapan Allah bahwa saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu artinya buat kita saat ini. Bahkan juga itu memiliki pengertian bahwa baptisan adalah merupakan materai kelahiran kembali. Karena apa? Ketika dibaptis dia, kalau menurut kitab Titus pasal 3 ayat 5, Yohanes 3 ayat 5 seperti peristiwa Nikodemus, itu adalah juga artinya memateraikan kelahiran kembali dia, kelahiran kembali. Kemudian memiliki pengertian hidup lama dikubur, hidup baru muncul. Itu kalau menurut kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Nah, dan bahkan juga dalam kitab Galatia bahwa baptisan merupakan pengertian penyaliban, ya, penyaliban daging bagi Kristus. Namun juga ada anak lain mencatat bahwa baptisan ini juga adalah sunat rohani, ya, semacam begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang terpenting saudaraku adalah ada Yesus dalam diri kita, begitu ya, itu yang terpenting. Nah kemudian saya telah sampaikan tadi makna baptisan yang pertama, ya. Makna baptisan yang kedua, saudaraku, adalah baptisan roh atau Roh Kudus.
Baptisan ini saudaraku adalah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang percaya. Kalau kita lihat saudara-saudara sekalian, memang dicatat di sana seperti dikatakan dalam ayat 11. Yohanes berkata bahwa yang membaptis kamu adalah dia. Sebenarnya aku tidak layak membuka kasusnya saja. Dia membaptis kamu dengan api. Nah, saudara, kalau baptisan roh bisa itu diartikan adalah untuk pelayanan yang disebut seperti peristiwa di Yerusalem, di mana Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Bukankah memang para murid sudah percaya di situ? Tetapi saudara, untuk memperlengkapi para pelayan-pelayan atau orang-orang yang percaya, khususnya waktu itu pada zaman Rasul, pada abad pertama, maka Yesus harus membaptis mereka dengan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus. Ya. Dengan adanya Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, maka ledakan jiwa akan terjadi. Ledakan pertobatan akan terjadi. Tanpa Roh Kudus, pelayanan akan terasa hampa dan susah berkembang. Nah, jadi saudaraku, itu yang dibaptis, yang dikatakan baptisan Roh Kudus. Jadi manusia, saudara-saudara sekalian, itu adalah, setahu saya, itu hanya dibaptis sekali, baptisan Roh Kudus, dan tidak ada pengulangan. Dan memang banyak pengertian ya. Ada yang dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, ya, penuh Roh Kudus, dipenuhi, dan juga baptis Roh Kudus, disucikan Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus, ya semacam begitu ya. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah berdiam selalu dalam diri manusia. Lalu kenapa bisa orang Kristen atau dia sudah dibaptis Roh Kudus lalu dia bisa melakukan dosa? Itulah, kalau selagi roh masih dalam daging, memang kadang-kadang bisa jatuh. Tapi saudara, bagaimana dengan Roh Kudusnya? Yaitu dia non aktif, dia di sana, saudara. Maka oleh karena itu kepada saya, kepada kita semua, saya mau sampaikan bahwa biarlah kiranya kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan terutama yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, menjaga kekudusan hidup kita selalu, supaya Yesus dan Roh Kudus tidak menangis melihat kita. Nah, itu yang kedua. Lalu tadi sore ada bertanya sama saya, apakah dibahas tentang baptisan api? Nah, gitu dia ya. Saya bilang di Facebook, saya akan bahas. Yang ketiga adalah baptisan api. Baptisan api yang dimaksud adalah yang pertama, baptisan api kepada orang-orang yaitu yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, itu adalah berbicara tentang penghukuman. Memang Yesus sekarang adalah dia bertugas sebagai imam besar, pendosa di sorga, dan sekarang adalah zaman anugerah. Tetapi kelak bahwa Yesus adalah juga hakim yang menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Lalu Pak Pendeta, di mana itu ayatnya rupanya? Oh, kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 8 itu, ayat 11 sampai 15 itu di sana berbicara tentang lautan api. Nah, saya akan bacakan nasnya buat saudara-saudara sekalian. Dalam kitab Wahyu, kalau Bapak Ibu punya Alkitab di situ boleh dibuka. Di sana ini yang dimaksud ya. Hukuman terakhir dalam pasal 20 itu, dan dikatakan di sana bahwa penulis buku ini Yohanes melihat ada banyak orang yang dimasukkan ke dalam lautan api. Mungkin ya akan saya simpelkan aja dulu membaca dari ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api itu. Jadi baptisan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, baptisan kepada orang yang tidak percaya itu adalah baptisan api, adalah penghukuman. Tetapi bagaimana dengan baptisan api kepada orang-orang yang percaya? Ada memang orang berkata itu adalah tentang baptisan api Roh Kudus ya. Kalau boleh saudara setujui seperti yang tadi saya katakan, ya baptisan api Roh Kudus itu dalam poin kedua atau Roh Kudus bisa juga kan. Tapi baptisan api yang dimaksud di sini yang kedua bagi orang yang percaya adalah, perhatikan. Bagi orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baptisan api itu adalah merupakan suatu ujian
terhadap kehidupannya setelah hidup dalam Kristus. Jadi itu baptisan api. Maka saudara, dalam nats lain pun ada, kalau dalam kitab Petrus itu juga, janganlah kamu takut atau dikatakan oleh karena serasa seperti api, ya, batu ujian api gitu ya. Artinya dalam perjalanan hidup saudaraku, kalau saudara dimasukkan dalam penderitaan yang luar biasa, serasa seperti hukuman, artinya dalam meningkatkan iman kita, itu juga adalah termasuk seperti baptisan api. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang paling menarik juga, kalau kita melihat dan meneliti saudaraku di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15, ini adalah merujuk ke baptisan api, itu adalah merujuk kepada motivasi pelayanan di mana kelak bahwa upahnya akan dibakar, akan diuji saudara-saudara sekalian. Perhatikan saudaraku di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 ini adalah ujian kepada orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Demikian dikatakan, saya baca kepada saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Ini perkataan Paulus. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api. Ini dia. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jadi artinya baptisan api itu berlaku adalah kepada orang percaya, adalah pengujian tentang motivasi mereka atau hasil pahala mereka yang dibakar, dan juga sekalian dalam perjalanan hidup mereka. Nah, perhatikan saudara, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kalau memang motivasinya adalah terbuat daripada emas, jujur dan murni hanya untuk memuliakan Tuhan, maka ada pahalanya yang terbuat daripada bagaikan emas. Nah, tapi kalau dia memiliki motivasi saudaraku yang memang hanya melayani dengan uang, atau oleh karena hal yang lain, kalau bisa saya sebut api asing, maka ketika kelak itu pahala itu saudara-saudara sekalian dalam pengadilan dibakar, maka saudaraku itu akan hilang dan terbakar. Contohnya kayu kalau dibakar itu akan habis, rumput seperti itu juga saudara. Tetapi kalau emas, kalau perak, batu permata, itu akan tahan. Nah, artinya itu adalah berbicara tentang motivasi di dalam pelayanan. Maka yang disebutkan baptisan api itu kepada orang percaya adalah pengujian iman orang percaya yang dilihat juga dari pahalanya, yang kelak juga pahalanya akan dibakar. Manakala saudara-saudara sekalian bahwa ketika dibakar pahalanya tetap ada, maka saudaraku dia tidak akan mengalami kerugian. Nah, yang paling menarik kita perhatikan di sana ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, benar. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan tadi, saudaraku, kalaupun dia melayani tapi dengan api asing maksudnya di sini, akan tetap juga dia mendapatkan semacam kemurahan Tuhan untuk masuk surga, tetapi dia tidak memiliki upah sekalipun. Nah, untuk apa kita saudara-saudara sekalian melayani kalau tidak ada upah di surga? Oleh karena itu kepada kita semua, saya mau mengunci atau menyimpulkan khotbah saya malam hari ini adalah kenapa saya harus bahas ini ketiga hal ini. Yang paling menarik sebenarnya buat saya adalah marilah kita melayani Tuhan dengan setulus-tulusnya, semurni-murninya, memberikan api yang harum bagi Tuhan, jangan api yang asing. Manakala kita saudara melayani Tuhan dengan api asing, kita sendiri yang rugi. Dan juga saudara kita, keselamatan kita pun rasanya adalah bagaikan orang yang dicabut, yang diambil dari dalam api. Artinya begitu sakit dia, mungkin juga dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, dia merasakan saudara kebahagiaan itu agak kesulitan mungkin begitunya. Tapi Bapak Ibu saudara yang saya masukkan di sini malam hari ini,
Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya saya sampaikan ini. Dan pertama tadi baptisan pertama adalah baptisan Yohanes, tanda pertobatan. Dan kalau buat kita baptisan adalah merupakan materai juga, dan juga proklamasi kepada dunia dan setan bahwa kita ini adalah sudah milik Tuhan Yesus, dan merupakan juga saudara materai Roh Kudus, materai bahwa kita sudah lahir baru. Dan kemudian saudara baptisan Roh Kudus adalah baptisan di mana diberikan saudara-saudara sekali untuk orang yang percaya. Setelah dia percaya lalu diberikan, dan itu gunanya adalah untuk pengembangan pelayanan. Maka oleh karena itu perlu kita saudaraku memahami bahwa kita telah dibaptis Roh Kudus, dan oleh karena itu berikanlah diri melayani. Dan jikalau dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara tetap kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, dan jangan ada api asing. Tetaplah kita saudara melayani dengan situlus-tulus selagi ada waktu, beri waktumu. Begitu saya percaya orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan diberkati oleh Tuhan. Bukankah saudaraku bahwa Alkitab mencatat dalam Mazmur 34 ayat 11, orang-orang yang mencari Tuhan dan yang takut Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya hal yang baik selalu dapatnya karena apa? Dia mencari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saudara adalah pribadi yang mencari Tuhan dengan setulus hati. Saudara adalah orang-orang yang betul-betul serius dengan Tuhan, dan saya percaya saudara tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dia akan menyediakan yang terbaik selalu dalam hidupmu. Inilah saudara-saudara sekalian ya pengertian makna baptisan yang tiga itu yang boleh saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Namun mungkin dalam menyampaikan karena ini terbatas waktu dan juga karena sinyal, kadang-kadang mungkin kelihatannya enggak kedengar sebagian. Kalau ada yang mau Bapak Ibu Saudara tanyakan boleh langsung nanti melalui WA saya saudaraku di 0853 0853 8587 2684, atau ada di poster kami telah bagikan. Karena apa? Karena memang mengenai baptisan ini banyak orang juga berselisih saudara. Karena bisa juga gereja tua dengan gereja baru karismatik akhirnya nggak ngomong gara-gara baptisan saudaraku. Nah saudara-saudara sekali saya telah berikan yaitu dalam penyampaian saya tentang makna baptisan. Kiranya saudara-saudara memahami bahwa kita semua adalah satu dalam Kristus. Yang terpenting adalah mari kita sama-sama melayani Tuhan dan beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan memang kalau saya memiliki konsep pelayanan baptisan adalah harus dibaptis Islam, karena memang orang yang sudah dewasa lah yang percaya untuk dibaptis. Tapi saudara, saya tidak berkata bahwa saya menyalahkan orang-orang yang membaptis waktu kecil, karena itu adalah iman dia Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat ini mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, mungkin ada lebih baik saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom untuk itu Ibu Rusyahan, terima kasih atas kebersamaannya. Mama Dion juga terima kasih. Santri Manurung dan juga Toba Properti Oyen, terima kasih Bu dari Malang. Herlina Boru Manurung, terima kasih. Bunda Edu Polimin Min dari Malaysia, terima kasih Pak. Tadi juga Bapak sudah memberikan bintang 145 bintang untuk kami, terima kasih. Kiranya pelayanan ini semakin maju, dan mohon juga terus bawa dalam doa dan dukung. Dan juga saat ini saya menyampaikan salam kepada Lan Imah dari Malaysia. Wow, luar biasa Malaysia sekarang. Dan juga Buru Sasada Purba, terima kasih. Dan Li Laura Simamura, terima kasih atas kebersamaannya. Suandi Lubis juga terima kasih. Saurlina Manik, terima kasih Ibu. Repelita Dongoran dari Duri, terima kasih. Dan juga Tira Irawati, terima kasih. Rudi Hartono Syahaan, Suarto Siombing, terima kasih Pak. Dan Tika Dede, terima kasih Ibu. Bapak Domingus, terima kasih. Dan juga Ricardo, dan khususnya untuk Gembala Sidang Gereja GBI Kampung Air Bapak Ginting, terima kasih ya sudah mengikuti program ini. Dan saat ini saya akan berdoa buat kita semua. Wah, ini rupanya jangan terlalu cepat bicaranya gitu ya, karena sinyal udah terbiasa cepat ya kayak oke baik, puji Tuhan. Tapi kalau ada nanti yang kurang-kurang ini bisa di WA saya. Sorry ya. Baik. Saat ini saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, saya berdoa Tuhan saat ini untuk Ruth Syahani, kiranya Engkau berkati mereka dan keluarganya. Berkati Mama Dion, berkati Santri Manurung, berkati Tuhan Toba Properti Oyen dari Malang, Engkau berkati. Herlina, Engkau berkati. Bahkan juga Bunda Edu, Engkau berkati. Polimin Min dari Malaysia, Engkau berkati. Lan Ima juga dari Malaysia, Engkau berkati. Boru Sesada Purba, Engkau memberkati Bapak. Li Lamria Simamora, Li Laura Simamora, Engkau memberkati. Berkati ya Tuhan Yesus. Berkati juga Saurlina Manik, berkati Bapak. Berkati Bapak Surgawi Dongoran, Repelita Dongoran. Berkati Tira Irawati, Rudi Hartono Sihaan, Suarto Siombing.
Tika Dede, Domingos Ricardo, GBI Kampung Air, seharusnya Tuhan Engkau berkati mereka. Berkati tambahkan ya Tuhan jumlah jiwa untuk digembalakan. Yanti Marison juga Engkau berkati, Engkau tolong. Apapun masalah problem kehidupan mereka saya serahkan ke dalam Tuhan. Kalau ada yang sakit di antara mereka, kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Tuhan Kota Batam, berkati Kepri, berkati juga ya Tuhan Indonesia, berkati Israel dan seluruh dunia kami pertaruhkan ke dalam Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah sembuh, karena kami ya Tuhan telah lepas dari penyakit COVID ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, shalom. Saya akan menyapa kita dengan pelan-pelan dulu ya. Saya setelah diingatkan ya, terima kasih buat sobatku dan terima kasih untuk kita semua di mana Bapak Ibu Saudara setia untuk mendukung program ini dan mengikutinya. Dan jikalau ada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ingin mendukung program ini, Bapak Ibu boleh mengirimkan bintang kepada kami, yaitu karena itu sudah menurut persetujuan verifikasi daripada Facebook. Dan juga kalau Bapak Ibu kewalahan untuk mengisi memberikan bintang itu, boleh juga langsung ke rekening kami karena ada beberapa orang yang meminta rekening. Jadi supaya jangan capek-capek, sudah langsung kami ya buat di layar handphone kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Berbicara tentang makna baptisan, ada 3 makna tadi. Dan oleh karena itu saudara-saudara, saya mohon untuk kita semua supaya kita ya dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan, selalu memiliki motivasi sebagaimana itu yang disebut baptisan api buat orang yang percaya. Dan tentu sekali Bapak Ibu telah merasa diberkati dan ditambah pengetahuannya, maka olehnya kiranya Bapak Ibu mau membagikan di beranda Ibu Saudara, di IG, di cerita, di medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara membagikannya, saya percaya bahwa sahabat saudara dan juga yaitu keluarganya akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Dan juga kami mohon supaya Bapak Ibu Saudara jangan lupa besok malam di jam yang sama pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan kembali tayang pada jam itu, kiranya Bapak Ibu boleh mengikutinya kembali. Tentu sekali Bapak Ibu Saudara telah memiliki kesegaran jiwa, hati yang tenang, dan karena sudah memiliki wawasan yang luas dan ditambah pada malam hari ini, dan akan bisa tidurnya dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam dari Gereja Gembira Indah Kota Batam, pemilik program Obat Tidur ini. Salam sukses, salam sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan di akhir program ini saya katakan Shalom, sayonara, sayonara. Puji Tuhan, haleluya, haleluya.